wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan kita masih pada pembahasan hadis yang pertama. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan akan bahwasannya hadis ini diterima oleh para ulama, dan para ulama bersepakat akan kesahihannya. Oleh sebab itu Imam Bukhari meletakkan hadis ini di awal kitabnya sebagai khutbah pendahuluan, agar mengisyaratkan bahwasanya setiap amalan kalau tidak diinginkan dengannya wajah Allah, enggak ikhlas, maka dia batil. Dan juga kita telah menyebutkan perkataan para ulama tentang keutamaan hadis ini. Dan terakhir yang kita baca yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hadzal haditsu thuluthul ilmi. Hadis ini itu sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqhi, dan hadis ini masuk pada 70 bab fikih, menunjukkan akan keutamaan hadis ini. Dan ini juga salah satu alasan kenapa Imam An-Nawawi menjadikan hadis ini sebagai nomor pertama, hadis yang pertama, yaitu agar mengingatkan para pembaca yang membaca kitab hadisnya agar memperbaiki niatnya terlebih dahulu sebelum mempelajarinya, membacanya, mengkajinya, menghafalnya, agar tidak sia-sia, agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'anil Imam Ahmad, kita lanjutkan seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa 'anil Imam Ahmad qala, dari Imam Ahmad ia berkata, usulul islami ala thalathati ahaditha. Usulul Islam, pondasi agama Islam itu dibangun di atas 3 hadis. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Dan Imam Ahmad menguatkannya lagi, pondasi Islam dibangun di atas 3 hadis. Hadis yang pertama, hadis Umar, al-a'malu bin niyat, maka al-a'malu bin niyat hadis Umar adalah sepertiga ilmu. Yang kedua, hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, yaitu barang siapa yang mengada-ngada dalam agama kita yang tidak ada landasan darinya, maka dia tertolak. Hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga yang menjadi pondasi agama Islam yaitu haditsun Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Ini faedah yang sangat luar biasa. Jarang antum jumpai di kajian-kajian umum. Ya Zakaria, jarang kita jumpai. Dan insya Allah pasti kita jumpai ketika seseorang itu mempelajari kitab.
mengkajinya, menelitinya, banyak sekali faedah yang antum dapatkan. Jadi pondasi Islam dibangun di atas 3 hadis. Hadis yang pertama al-a'malu binniyat, hadis yang kedua man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis yang ketiga al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa qala al-hakim, dan berkata al-hakim, haddatsuna an Abdullah bin Ahmad an abihi annahu dzakara qawlahu alaihi salatu wassalamu al-a'malu binniyat wa qawlahu inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman wa qawlahu man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan ini dari riwayat yang lain tentang perkataan Imam Ahmad juga. Wa qala al-hakim, dan berkata al-hakim, haddatsuna, mereka memberitahukan kepada kita dari Abdullah ibni Ahmad, yaitu anaknya Imam Ahmad, Abdullah. An abih, dari bapaknya, yaitu siapa? Imam Ahmad itu sendiri. Mereka mengabarkan kepada kita dari Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad. An abih, dari bapaknya Abdullah, berarti siapa? Imam Ahmad. Annahu dzakara qawlahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Imam Ahmad menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pondasi Islam ada dibangun di atas 3 hadis. Yang pertama al-a'malu binniyat, dan hadis yang kedua inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Ya, beda tadi dengan riwayat yang pertama. Inna khalqa ahadikum, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian, yujma'u fi batni ummihi, dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 yawman, selama 40 hari. Itu hadis yang kedua yang menjadi pondasi Islam pada riwayat yang kedua ini, dari perkataan Imam Ahmad. Hadis yang ketiga, man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam agama kita yang tidak ada landasan darinya, maka dia tertolak. Jadi perbedaannya dari perkataan Imam Ahmad pada riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua dari Al-Hakim. Riwayat yang pertama itu 3 hadis tersebut, yang pertama al-a'malu binniyat, yang kedua man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa raddun, yang ketiga al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Itu riwayat yang pertama dari Imam Ahmad. Dan riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, yaitu perkataan Imam Ahmad dari Al-Hakim. Hadis yang pertama al-a'malu binniyat, yang kedua inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman, yang ketiga man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fa raddun. Ya, kesimpulannya hadis al-a'malu binniyat yang sedang kita kaji ini itu adalah hadis yang mulia. Karena dia menjadi pondasi Islam, sepertiga ilmu. Faqala yanbaghi ayyubda'a bihadhil ahadithi fi kulli tasnifin fa innaha usulul hadithi. Faqala, lalu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, yanbaghi, seharusnya seseorang itu ayyubda'a bihadzal hadithi fi kulli tasnifin, untuk memulai dengan hadis ini pada setiap karangan. Seharusnya dimulai dengan hadis-hadis ini di setiap karangannya. Fa innaha usulul hadis, karena sesungguhnya hadis-hadis ini yang 3, al-a'malu binniyat, inna khalqa ahadikum man ahdatsa fi dinina, hadis-hadis ini adalah usulul hadis, pondasi hadis. Kemudian wa an Ishaq ibn Rahawayh
Qal arba'atu ahaditha hiya min usulid dini. Dari Ishaq ibn Rahawai, ia mengatakan arba'atu ahaditha, 4 hadis dia termasuk dari pondasi agama. Jadi di sini Ishaq ibn Rahawai mengatakan ada 4 hadis. Berarti pondasi agama, pondasi Islam dibangun di atas 4 hadis. Tadi Imam Ahmad dibangun di atas berapa hadis? 3. Ini 4 hadis. Hadis Umar innamal a'malu binniyat. Yang pertama adalah hadis Umar innamal a'malu binniyat. Wa haditsu al-halalu bayyinun wal haramu bayyin, dan hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa haditsu inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummih, itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa hadis man sana'a fi amrina syai'an laisa minhu fa raddun. Dia sama kayak man ahdatsa fi amrina fi dinina. Jadi ini Ishaq ibn Rahawai mengatakan agama Islam dibangun di atas 4 hadis, ya, pondasinya dibangun di atas 4 hadis. Wa Utsman ibn Sa'id an Abi Ubaid qala jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jami'a amril akhirati fi kalimatin man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa raddun wa jama'a amrad dunya kullahu fi kalimatin innamal a'malu binniyat yadkhulani fi kulli babin. Lihat ini perkataan yang indah. Wa rawa Utsman ibn Sa'id an Abi Ubaid, dan diriwayatkan oleh Utsman ibn Sa'id dari Abi Ubaid, ia mengatakan jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'a amril akhirati fi kalimatin. Jama'an nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua perkara akhirat. Jama'an nabiyyu, mengumpulkan jami' semua. Amril akhirah, perkara urusan akhirat, fi kalimatin, dalam sebuah kalimat, yaitu hadis man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa raddun. Maka hadis ini mengumpulkan semua urusan akhirat. Wa jama'a amrad dunya kullahu fi kalimatin. Wa jama'a amrad dunya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan perkara urusan dunia semuanya, kullah fi kalimatin, dalam sebuah kalimat, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Yang keduanya kata di sini yadkhulani fi kulli babin, ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid, keduanya itu dia masuk di setiap bab dari bab-bab ilmu. Karena syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas, dan itu sebagaimana di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua mutaba'ah, sebagaimana dalam hadis man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa raddun. Kemudian wa an Abi Dawud qal nazartu fil haditsil musnadi fa idza huwa 4,000 haditsin. An Abi Dawud, dari Abi Dawud, ia mengatakan nadartu fil haditsil musnad, aku memperhatikan dalam hadis musnad, aku melihat, memperhatikan dalam hadis musnad, fa idza huwa 4,000 haditsin. Maka hadis musnad itu jumlahnya terdapat 4,000 hadis. Jadi dalam hadis musnad ada berapa hadis? 4,000 hadis. Summa nazartu fa idza madarul 4,000 hadisin ala 4 ahaditsa. Summa nazartu,
kemudian aku melihat, memperhatikan, fa idza madarul arba'ati alafi haditsin, maka poros 4.000 hadis itu dibangun di atas arba'ati ahadits, 4 hadis. Jadi hadis musnad itu jumlahnya berapa? Yang dilihat oleh Imam Abu Daud 4.000. Dan dari 4.000 hadis itu kata Imam Abu Daud, nazartu fa idza madarul arba'ati alafi haditsin ala arba'ati ahadits. Poros 4.000 hadis itu dibangun di atas 4 hadis. Yang pertama haditsun Nu'man ibni Bashir. Haditsun Nu'man ibni Bashir, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang kedua wa haditsu Umar, innamal a'malu binniyat. Yang ketiga wa haditsu Abi Hurairah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Nah, ini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Kemudian wa hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dan hadis tanda baiknya keislaman seseorang dia adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Qal fa kullu haditsin min hadhihi rubu'ul ilmi. Lalu Imam Abu Daud mengatakan, fa kullu haditsin, maka setiap hadis yang tadi kita sebutkan yang jumlahnya ada 4, rubu'ul ilmi, itu dia adalah 1/4 ilmu. Fa kullu haditsin min hadhihi, setiap hadis dari ini itu adalah 1/4 ilmu. Maka hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, 1/4 ilmu. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat, 1/4 ilmu. Wa hadis Abi Hurairah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban ila akhirih, 1/4 ilmu. Dan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, 1/4 ilmu. Simpulannya hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis yang mulia. Udah itu. Wa an Abi Dawud aidan qal katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500,000 haditsin intakhaftu minha ma dhammantuhu hadzal kitaba, yani kitab as-sunani, jama'tu fihi 4,800 haditsin. Wa an Abi Dawud aidan, dan dari Abi Dawud juga, qal, ia mengatakan, katabtu an Rasulillah, aku menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Lihat berapa yang ditulis oleh Abu Daud. 500,000 haditsin, 500,000 hadis. Membayangin, Imam Abu Daud mengatakan, aku menulis 500,000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu para ulama ketika menghafal, menulis itu enggak langsung an Abi Hurairah, enggak. Dia tulis dulu, dia hafal dulu para perawinya. Haddatsana, baru an Abi Hurairah, an Abi Sa'id, an Umar. Jadi lebih butuh lagi hafalan yang kuat. Ya, 500,000 hadis. Ya, sedangkan kita baru nulis faidah sedikit saja sudah capek, sudah ngantuk ya. Lihat semangatnya para ulama. 500,000 hadis, berapa lembar? Intakhabtu minha, aku menyeleksi dari 500,000 hadis tersebut, ma dhammantuhu hadzal kitab, apa yang aku kumpulkan dalam kitab ini, yaitu kitab as-sunan, sunan Abi Daud. Jama'atu fihi
arba'ata alafi wa thamani mi'ati hadisin. Aku mengumpulkan pada kitab Sunan Abi Dawud arba'ata alafi 4.000 wa thamani mi'ati hadisin 800 hadis. Jadi setelah diseleksi dari 500.000 hadis, maka menjadilah dia 4.800 hadis. Kemudian lihat dari awalnya 500.000 hadis, kemudian diseleksi dari 500.000 hadis tersebut sehingga menjadi 4.800 hadis. Wa yakfil insana lidinihi min dzalika arba'atu ahaditsa. Ini dia. Wa yakfil insan, dan cukup bagi manusia lidinihi terhadap agamanya, untuk agamanya, min dzalika dari 4.800 hadis tersebut arba'atu ahadits 4 hadis. Ya, jadi 4 hadis ini kata Imam Abu Daud cukup untuk manusia terhadap agamanya. Ahaduha, salah satunya qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat. Wa tsani, dan yang kedua qauluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa tsalitsu, dan yang ketiga itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunul mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi. Seorang mukmin tidak akan sempurna keimanannya sampai dia tidak ridho terhadap saudaranya kecuali apa yang ridho terhadap dirinya. Warabi'u, dan yang keempat qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Kemudian wa fi riwayatin ukhra anhu, dan pada riwayat yang lain dari Imam Abu Daud, annahu qala, bahwasanya ia mengatakan al-fiqhu yaduru ala khamsati ahaditsa. Fikih itu berputar di atas 5 hadis. Fikih berporos di atas 5 hadis. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Dan yang kedua qauluhu sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan bagi diri sendiri wala dirar, dan tidak juga memudaratkan orang lain. Wa qawluhu al-a'malu binniyat. Kemudian yang keempat wa qawluhu ad-dinun nasihah. Kemudian yang kelima wa qawluhu wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang kelima yaitu wa ma nahaitukum bihi, apa yang aku larang terhadap kalian, fajtanibuh, maka jauhilah hal tersebut. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan terhadap kalian, fa'tu minhu, maka lakukanlah dari perintah tersebut, mastata'tum, semampu kalian. Jadi di riwayat yang lain Imam Abu Daud mengatakan fikih itu berporos di atas 5 hadis, dan ini adalah 5 hadis tersebut, dan masih tercantum di dalamnya innamal a'malu binniyat. Sekali lagi kesimpulannya menunjukkan akan keutamaan al-a'malu binniyat. Wa fi riwayatin anhu, dan pada riwayat darinya qal usulus sunani fi kulli fannin arba'atu ahaditha. Usulus sunan, pondasi sunnah, pondasi hadis, fi kulli fannin, di setiap cabang ilmu, arba'atu ahaditha, adalah 4 hadis. Jadi pondasi sunnah di setiap cabang ilmu ada 4 hadis. Tentu yang pertama dia adalah hadithu Umar al-a'malu binniyat, wa hadithu al-halalu bayyin wal haramu bayyin, wa hadithu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian yang keempat wa hadith izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi aidin nasi yuhibbakan nas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kemudian lihat terakhir, walil hafidhi abil hasani Tahir ibn Mufawwizi al-Mu'afiri al-Andalusi.
Jadi Al-Hafidh Abil Hasan Tahir ibn Mufawwiz Al-Mu'afiri Al-Andalusi, dia membuat sebuah bait yang memudahkan para penuntut ilmu untuk menghafalnya. Jadi bait ini itu adalah penjelasan tentang kumpulan 4 hadis yang menjadi poros agama. Ia mengatakan, Umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah ittaqis syubahati wazhat wada' ma laisa ya'nika wa'malanna bin niyah. Umdatud din, pondasi agama, pokok agama, ya umdah, pokok agama, indana, di sisi kita adalah kalimatun, kalimat-kalimat. Arbaun, yang 4, min kalami khairil bariyah, dari perkataan sebaik-baik manusia. Jadi pokok agama itu ada 4 hadis. Ada di 4 hadis. Yang pertama, ittaqis syubhat, jauhilah oleh kalian terhadap syubhat, yaitu hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mushtabihat, itu maksudnya itu ya, ittaqis syubhat, yaitu hadis al-halalu bayyin. Yang kedua, wazhad, yaitu hadis izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Wada' ma laysa ya'nik, itu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kemudian wa'amalanna bin niyah, itu adalah hadis innamal a'malu bin niyat. Masya Allah. Dan ana minta nanti dihafal ini ya, antum semuanya. Nanti ketika masuk pelajaran jam 7:30 di store, karena indah sekali ini. Mudah kita untuk dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Ya umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah ittaqis syubhat. Ya, nanti anak tanya, ittaqis syubhat itu hadisnya yang mana? Ittaqis syubhat itu apa? Al-halal bayyin. Nah, ditulis. Wazhat itu yang mana? Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Wada' ma laysa ya'nik, itu hadisnya yang mana? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kemudian wa'malanna bin niyah, itu hadisnya yang mana? Innamal a'malu bin niyat. Itu kesimpulannya, udah, mudahnya itu. Dari yang tadi kita baca perkataan Imam Ahmad yang mengatakan pondasi Islam dibangun di atas 3 hadis. Ishaq ibn Rahawai mengatakan pondasi Islam dibangun di atas 4 hadis. Ya, Utsman ibn Sa'id dari Abi Ubaid mengatakan Nabi SAW mengumpulkan perkara dunia semuanya dalam kalimat man ahdatsa fi amrina, dan perkara akhirat semuanya. Tadi perkara akhirat ya. Nabi SAW mengumpulkan perkara akhirat semuanya dalam kalimat man ahdatsa fi amrina, dan mengumpulkan perkara dunia semuanya dalam hadis innamal a'malu binniyat. Dan dari Abi Daud dari beberapa riwayat ada yang mengatakan dibangun di atas 4 hadis, dan di riwayat yang lain fikih berporos di atas 5 hadis. Dan dari riwayat yang lain usul sunan fi kulli fannin arba'atu ahadits. Tapi kesimpulannya ini yang lebih mudah untuk kita pahami, lebih mudah untuk bisa kita hafal, yaitu perkataan Al-Hafidh Abil Hasan Tahir bin Mufawwiz Al-Mu'afiri Al-Andalusi, umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah ittaqis syubhati wazhat wada' ma laysa ya'nika wa amalanna bin niyah. Mungkin ini yang bisa kita ambil, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.